Jadi santai dalam beternak. Jadi yang pertama teman-teman, jika teman-teman ingin santai dalam beternak adalah halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dengan judul santai dalam beternak. Nah teman-teman, jadi maksudnya santai dalam beternak, kita itu dalam menjalankan peternakan, kita menjalankan dengan enak gitu ya teman-teman, dengan ikhlas, dengan enak, dengan santai, tidak ada beban dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi ada dua hal yang akan saya bagikan jika teman-teman ingin santai dalam beternak. Nah jadi sebelum itu saya tunjukkan dulu hewan ternak saya di pagi hari ketika sedang makan. Nah ini teman-teman, ini di bagian bawah sendiri ada rumput liar. Ada rumput liar, di atasnya ada rumput odot, ini sudah ketutupan, dan bagian atas sendiri ini ada daun sengon. Nah jadi kami berikan berbagai macam hijauan teman-teman, jadi supaya nutrisi di dalam ternak kami itu dapat tercukupi meskipun tanpa konsentrat ya, jadi dengan hijauan saja tetapi dengan pemberian yang dicampur yang beraneka ragam itu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam ternak domba. Nah teman-teman, kembali lagi di pembahasan, jadi santai dalam beternak. Jadi yang pertama teman-teman, jika teman-teman ingin santai dalam beternak adalah persiapkan semuanya terlebih dahulu. Nah jadi apa yang harus dipersiapkan? Nah, jadi di dalam dunia peternakan, kebutuhan yang paling penting di dalam peternakan itu adalah pakannya teman-teman, penyediaan pakan. Nah jadi teman-teman, jika ingin beternak khususnya domba, maka hal yang diperlukan atau disiapkan pertama kali itu adalah pakan ya, penyediaan pakan atau juga bank pakan. Nah jadi harus dipersiapkan dahulu. Jangan teman-teman membeli domba, hewannya, terus baru memikirkan penyediaan bank pakan. Nah menurut saya itu salah teman-teman. Jadi yang benar adalah kita menyediakan bank pakan terlebih dahulu. Jadi semuanya dipersiapkan. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, ini teman-teman, ini adalah bank pakan yang saya miliki di belakang rumah. Dilihat di ujung sana itu sudah mulai tinggi karena kami ambilnya dari ujung sana seret sampai ke sini. Bahkan yang sebelah situ teman-teman itu belum terambil. Nah kita masuk ke kebun dulu. Nah tadi pagi juga saya sudah membersihkan sedikit, karena kalau tidak dibersihkan nanti pertumbuhannya tidak maksimal. Nah ini bisa dilihat teman-teman, ini sudah dibersihkan, tinggal hanya daun-daun. Ini sebagai kompos alami, pupuk kompos. Nah untuk yang bagian sana itu belum dibersihkan karena baru kemarin sore diambil. Nah ini rimbun sekali teman-teman, rimbun sekali, sudah tinggi, bagian bawahnya itu batangnya besar. Nah ini saya tunjukkan, ini ada tanaman yang mengganggu teman-teman. Nah seperti ini tanamannya.
Nah ini kalau dipegang ada durinya. Nah ini durinya teman-teman, ini sangat mengganggu dan juga mengurangi produktivitas dari rumput odot teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi ke pembahasan, yaitu semuanya harus dipersiapkan. Nah yang dipersiapkan adalah pakan ya teman-teman, atau bang pakan, atau pakan ternak. Nah, apapun itu sebutannya teman-teman, harus dipersiapkan agar kita tenang. Nah jadi itu teman-teman. Terus kemarin juga saya sudah ambil rumput odot yang cukup, tidak terlalu banyak, cukup untuk hari ini. Nah bisa dilihat di kandang. Nah sudah dipersiapkan, meskipun belum punya mesin pencacah, tetapi pencacahannya manual saja, tidak apa-apa, karena memang ternaknya masih belum terlalu banyak teman-teman. Nah seperti ini sudah dipersiapkan kemarin, dan ini juga untuk nanti juga masih basah, dan nanti diberikan waktu sudah kering, lumayan kering, jadi tingkat kadar airnya turun. Nah jadi sudah saya persiapkan teman-teman dari kemarin. Jadi sekarang ketika pemberian pakan itu santai saja, tinggal melakukan hal lain, misalnya seperti tadi membersihkan kebun, atau kita santai melihat hewan ternak. Nah jadi ini ya teman-teman, santai dalam beternak. Nah untuk yang kedua, tadi saya bilang ada dua hal yang akan saya berikan jika kita ingin santai dalam beternak. Yang kedua adalah tidak ambisi teman-teman. Nah kita punya target tetapi jangan ambisi. Nah ini harus dibedakan teman-teman. Punya target itu jelas, sudah direncanakan sejak awal. Kita punya perencanaan, misalnya 3 bulan lagi kita nambah hewan ternak, 5 bulan lagi kita nambah hewan ternak, atau 7 bulan kemudian kita akan menambah kandang. Nah jadi semuanya sudah terkonsep, sudah direncanakan. Itu kita punya target. Tetapi berbeda dengan ambisi. Jika kita ambisi, dari awal kita pikirannya punya hewan langsung banyak. Nah langsung beli 50, beli 100 ekor. Nah teman-teman, apakah seperti itu? Tidak boleh. Boleh saja teman-teman, tetapi banyak kasus juga yang dialami oleh teman-teman peternak. Kalau beli langsung banyak, mereka kebanyakan banyak yang mati hewan ternaknya. Nah kenapa demikian? Jadi karena mereka masih baru terjun dalam peternakan, belum merasakan proses beternak itu seperti apa, belum mengerti karakteristik hewan itu seperti apa, pemberian pakannya seperti apa, dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan peternakan. Jadi langsung beli banyak, akhirnya gedabalan, atau apa ya, ya itulah kalau bahasa Jawanya itu gedabalan teman-teman. Jadi bingung gitu ya teman-teman, karena sebelumnya belum pernah beternak, tetapi sekali beternak langsung banyak. Nah biasanya kan kalau pemula dalam hal apapun teman-teman, kalau kita baru menggeluti bidang tersebut, pasti kita harus memulai dari yang kecil-kecil dulu. Seperti main game deh teman-teman. Kita kalau main game ya, kita download di Play Store, pasti level 1 itu yang paling mudah dulu ya. Kita pertama mulai pasti yang paling mudah dulu, diberi yang mudah-mudah dulu. Nah sama seperti kita beternak, awal-awal jangan langsung dalam jumlah banyak teman-teman. Kita harus bisa mengontrol ego kita, ambisi kita ya. Meskipun katakanlah punya banyak modal, nah tetapi ini harus dikontrol egonya, ambisinya, agar kita tidak salah dalam beternak, tidak banyak kematian yang terjadi, sehingga kita menjadi efisien memanfaatkan modal ya teman-teman. Jadi tidak terbuang sia-sia, karena banyak kasus teman-teman yang seperti itu. Nah jadi kalau sudah banyak terjadi,
di teman-teman peternak. Nah, itu kan juga bisa dijadikan sebagai sumber pelajaran, sumber pembelajaran bagi kita. Nah, jadi untuk belajar itu teman-teman, yang pertama bisa dari pengalaman sendiri, dan yang kedua bisa dari pengalaman orang lain. Nah, jadi kita sudah ada YouTube nih teman-teman, sudah lihat pengalaman yang teman-teman yang lain. Nah, itu kita manfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Kalau teman-teman yang lain sudah memulai dalam jumlah banyak, terus akhirnya banyak yang mati, nah itu bisa kita evaluasi sebagai pembelajaran untuk kita sendiri. Nah teman-teman, jadi itu ya dua hal yang bisa membuat kita santai dalam beternak ya. Jadi kita segalanya dipersiapkan dulu, mulai dari pang pakan, terus habis itu mungkin hal-hal yang lain, modalnya atau kandang. Nah, tapi yang paling utama adalah pang pakan ya teman-teman. Dan juga oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa yang harus dipersiapkan selanjutnya itu adalah ilmunya teman-teman. Jadi sebelum pang pakan itu harus menyiapkan ilmu terlebih dahulu. Ilmunya, ilmu dasar beternak, terus selanjutnya adalah pang pakan, terus kandang, dan penyediaan hewan ternak. Nah, jadi harus dipersiapkan. Dan yang kedua, supaya kita santai dalam beternak, yaitu adalah jangan ambisi. Tetap punya target, tetapi tidak ambisi. Nah, itu teman-teman. Saya rasa hanya ini video kali ini, informasi yang dapat saya bagikan pada teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan teman-teman jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan terima kasih banyak yang sudah subscribe dan mendukung channel kami agar terus berkembang. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya.